Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sultan Lisana Simirhan dari kelompok 2 Hukum Pidana Adat Baduy. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis delik pidana adat dari berbagai suku seperti Minangkabau, Bugis, Papua, Bali, dan lain-lain. Sebelum kita memaparkan jenis-jenis delik pidana adat, kita harus mengetahui dulu apa itu delik pidana adat. Nah, delik pidana adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan itu. Saya Basri Ayata, saya di sini dari kelompok 2 akan memaparkan delik adat di masyarakat Malaweng ya, yang berada di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Jadi dapat kita lihat bahwa adat itu adalah pribadi dari kebudayaan mereka sendiri, dan lebih dari itu adat adalah pandangan-pandangan hidup bagi masyarakat yang berada di Bugis sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan bagi orang-orang Bugis yang tepatnya di Makassar, bahwa mereka itu menganggap adat itu sebagai syarat-syarat kehidupan berlangsungnya suatu masyarakat yang tinggal di sana. Ada beberapa delik adat yang berada di Malaweng, di antaranya itu adat dalam kedudukannya dalam kehidupan Bugis, yakni dengan sadar bahwa setiap manusia itu terikat secara langsung. Jadi terikat secara langsung oleh hukum adatnya yang berada di sana, ataupun tidak langsung. Jadi mau langsung ataupun tidak langsung, jadi mereka itu terikat oleh hukum adatnya sendiri. Dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab masyarakat, mengatur kelompok maupun kelompok penguasa. Jadi bisa dibilang kebudayaan Bugis yang berada di Makassar itu kedudukannya dan fungsinya bisa dilihat dari derajat perempuan. Misalkan kedudukan dan fungsi itu dapat dilihat dan dibandingkan sebagai sebuah tangga. Nah, dengan demikian derajat keluarga tersebut bisa naik turun, seperti yang disebutkan di dalamnya. Dalam masyarakat Bugis itu dijelaskan bahwa derajat keluarganya itu bisa naik turun dalam bentuk masyarakat yang bertingkat-tingkat, seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa perempuan itu adalah anak tangganya, dan di sekeliling mereka itu ada keluarga. Dapat naik turun derajat kebangsawanannya itu melalui anak tangganya tersebut, itu melalui perempuan itu tersebut, melalui perempuan itu sendiri. Dengan meskipun dipandang sebagai perbuatan yang tercela, tetapi sanksi di dalam adat tersebut itu tidak ada. Jadi tidak dapat dijatuhi pidana atas pembuatannya yang berada di masyarakat Malaweng tersebut. Teristimewanya itu yang berada di kota. Kan tetapi delik melewengulus tetap dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Tuh, tetap dipandang sebagai perbuatan yang tercela, yang mereka bilang bisa disamakan dengan perbuatan binatang. Ini perbuatan binatang, atau olok-olok, bisa disebut olok-olok, gau olok-olok, karena mungkin tidak ada sanksi atau pidana atas perbuatan yang telah dilakukan orang-orang tersebut yang melakukannya. Tidak ada sanksi kepada mereka. Yang selanjutnya itu ada
delik malaweng dan penerapan KUHP. Yang pertama itu ada berpacaran. Jadi perbuatan berpacaran ini termasuk kategori perbuatan sumbang atau terlarang dalam kesadaran sosial masyarakat Bugis. Perbuatan berpacaran dikualifikasi sebagai perbuatan malaweng pakita dan malaweng kedua. Jadi perbuatan berpacaran ini adalah termasuk perbuatan kesusilaan ya, yang sangat terlarang katanya gitu. Jadi atas kesadaran dirinya sendiri, kesadaran kesusilaan masyarakat Bugis itu sendiri. Jadi yang kedua itu ada perkawinan dua orang yang berbeda darah dan kelas sosial. Disebutkan bahwa perkawinan dan perhubungan seks antara penghuni kelas sosial yang berbeda itu dilarang. Perkawinan itu disebut nasopatekena. Jadi perbuatan itu disebut nasopatekena bagi perempuan ya, dan teme ajuraja itu bagi laki-laki itu sebutannya. Terus yang ketiga itu ada jina Bugis mapangadi, bisa disebut kalau dalam bahasa Bugisnya itu mapangadi kali ya. Jadi mapangadi itu ada artinya, yaitu kalau arti yang lebih sempit itu pengertiannya adalah daripada zina menurut hukum Islam disebutkan bahwa karena salah satu unsur delik adat mapangadi ialah bahwa laki dan perempuan atau salah seorang di antaranya harus berstatus sudah menikah. Dapat kita lihat bahwa di dalam delik malaweng yang ketiga ini, yang zina ini, dapat kita simpulkan bahwa di sini harus ada ketentuan yang bersifat terikat ya. Misalkan harus ada hubungan yang jelasnya itu hubungan berstatus nikah, seperti itu. Dan yang keempat itu ada delik hidup bersama di luar perkawinan. Bugis sionrong, bisa disebut Bugis sionrong, dan si pamantangang Makassar ya. Delik ini diketahui oleh KUHP, tetapi telah diatur dalam RUU KUHP tahun 1999 sampai tahun 2000. Dan pasal yang juga tertera di sini ada pasal 422 ayat 1, disebutkan bahwa pada dasarnya yaitu untuk melindungi perasaan kesusilaan masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat pelaku hidup bersama. Nah, di sini juga ayat 2 menyatakan bahwa delik itu hidup bersama. Delik itu hidup bersama adalah delik aduan. Delik bersama itu adalah delik aduan, yaitu yang menyatakan bahwa delik itu bersama. Delik aduan. Yang terakhir itu ada delik kagauk-gauk ya, yang kelima delik kagauk-gauk Bugis atau bahasa Bugisnya delik kagauk-gauk. Pita gauk-gauk ya. Pita gauk-gauk itu ya kalau bahasa Makassar. Di situ disebutkan bahwa delik ini sangat luas pengertiannya. Nah, bisa mencakup semua delik kesusilaan. Ini sangat luas sekali cakupannya. Di delik kelima ini dia menjelaskan bahwa delik kagauk-gauk ini mencakup semua delik kesusilaan, bahkan meliputi pula perbuatan tidak senonoh, perbuatan yang tidak sewajarnya, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan dan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perhubungan seks. Delik kagauk-gauk dalam kategori bisa dibilang dalam kurung itu sodomi. Sodomi ya, diancam pidana. Jelas ya, diancam pidana, diselong, diancam pidana atau diselong. Jadi perbuatan tersebut itu ada sanksi. Dalam sanksi tersebut itu sanksinya adalah diasingkan
diasingkannya itu selama 10 tahun. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari delik adat masyarakat Malaweng. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana adat, khususnya yang ada di masyarakat Bali atau suku Bali. Jenis-jenis tindak pidana adat atau delik adat di Bali zaman dahulu banyak sekali tindak pidana adat atau pelanggaran adat yang ada di Bali. Namun, dari sekian banyaknya jenis-jenis tindak pidana adat tersebut, sudah banyak pula yang sudah ditinggalkan. Karena menurutnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman untuk saat ini. Dalam masyarakat hukum adat Bali, ada berbagai perbuatan yang dianggap sebagai delik adat. Perbuatan-perbuatan tersebut apabila diklasifikasikan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada delik terhadap harta dan benda. Yang kedua, ada delik terhadap kepentingan orang banyak. Yang ketiga, ada delik terhadap kehormatan seseorang. Dan yang keempat, ada delik terhadap kesusilaan. Delik terhadap harta benda. Harta benda yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berwujud dan diberikan makna tertentu. Sehingga, menurut kepercayaan masyarakat Bali, benda tersebut mempunyai nilai material maupun imaterial. Delik tersebut antara lain pencurian benda-benda yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana upacara keagamaan dan pada umumnya dikeramatkan di tempat suci, atau di Bali disebutnya dengan pura. Yang kedua, ada delik adat terhadap kepentingan orang banyak. Contohnya, yang pertama, berkelahi. Lebih-lebih akibat perkelahian tersebut menimbulkan tetesan darah di tempat yang disucikan oleh umat Hindu. Yang kedua, melakukan persetubuhan di tempat suci. Pelanggaran-pelanggaran tersebut atau delik-delik tersebut oleh masyarakat hukum adat Bali dianggap sebagai perbuatan yang dapat mencemarkan atau disebut juga dengan leteh, sehingga memerlukan upaya pengembalian dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual tertentu. Yang ketiga, ada delik adat terhadap kehormatan seseorang. Contohnya, mepesimi atau memfitnah. Kedua, memisu, memaki dengan kata-kata kotor. Sanksi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran tersebut biasanya hanya dengan kewajiban untuk permohonan maaf. Hanya pelaksanaan permohonan maaf itu harus dilakukan pada saat adanya sangkepan atau paruman, atau pertemuan yang dihadiri oleh seluruh krama adat, dan biasanya dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali, menurut perhitungan penanggalan Bali. Yang keempat, ada jenis delik adat yang berkaitan dengan kesusilaan. Contohnya, ada lokika sanggara, yaitu suatu delik yang berupa seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar perkawinan atas dasar suka sama suka dengan janji akan bersedia mengawini apabila terjadi kehamilan. Yang kedua, ada amandel sanggama, yaitu suatu delik adat berupa seorang istri yang masih dalam ikatan perkawinan meninggalkan suaminya tanpa alasan. Yang ketiga, ada gamia gamana, yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat. Contohnya, anak dengan ibu tiri, ayah dengan anak perempuannya. Lalu ada salah kerama, yaitu delik adat yang berupa hubungan seksual antara kemanusiaan atau manusia dengan binatang. Lalu ada derati kerama, yaitu delik adat berupa hubungan seksual antara lelaki dengan wanita yang sudah bersuami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai delik adat di masyarakat adat Dayak. Masyarakat Dayak hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan, kebudayaan, dan hukum adatnya tersendiri. Ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi hidup bagi warga, ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak mengandung sanksi. Yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan atau adat istiadat di dalam kehidupan sehari-hari.
namun yang melanggar akan dicemooh karena adat itu merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun-temurun. Selanjutnya, norma kehidupan. Contoh hukum adat Dayak Kalimantan Barat selanjutnya adalah hukum atau sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang melanggar norma dalam masyarakat adat. Yang kedua ada tradisi lisan. Sejak dari zaman dahulu, masyarakat Dayak memiliki kebiasaan adat untuk menyampaikan segala bentuk upacara, pertunjukan kesenian, serta hukum adat secara lisan, melalui mulut satu ke mulut yang lain, dan ada juga dari generasi tua kepada generasi muda. Begitupun seterusnya. Contoh lainnya adalah dengan menggunakan gerakan isyarat atau alat pengingat. Yang ketiga adalah lembaga adat. Masyarakat Dayak hidup sesuai dengan asal-usul keturunan dalam suatu wilayah dan memiliki kedaulatan sendiri atas kekayaan alam dan adat yang dijalankannya. Kehidupan mereka diatur dalam hukum adat serta lembaga adat yang memiliki tugas sebagai pengelolaan kelangsungan kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Dayak, suatu wilayah teritorial biasanya disebut sebagai binua yang terdiri atas beberapa kampung. Nah, yang keempat, delik adat di masyarakat adat Minangkabau. Di Minangkabau masih dikenal adanya aturan tentang pidana adat yang terdapat dalam Undang-Undang Non 20. Undang-Undang Non 20 terbagi atas dua bagian, yaitu Undang-Undang Non 8 dan Undang-Undang Non 12. Dalam Undang-Undang Non 8 mengatur 8 jenis perbuatan yang melanggar hukum. Yang pertama, dagi ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan. Sedangkan dagi ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan orang lain. Kedua, sumbang salah. Sumbang ialah perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalah menurut pandangan mata orang lain. Sedangkan salah ialah perbuatan yang melakukan zina. Contohnya, perbuatan yang banyak dilakukan oleh muda-mudi sekarang yang tidak malu lagi naik motor berduaan sambil berangkulan, dan sebagian orang tuanya atau mamanya pun tak sanggup untuk melarangnya, apalagi memberi sanksi kepadanya. Ketiga, samun sakal. Samun sakal ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan sakal ialah perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan atau aniaya. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni rabuik, rampeh, rabuik. Rebut adalah perbuatan mengambil barang yang dipegang pemiliknya lalu melarikannya. Sedangkan rampeh dalam kurung rampas ialah perbuatan mengambil milik orang dengan cara melakukan ancaman. Konsep pembuktian pelanggaran pidana adat Minangkabau sebagaimana diatur dalam undang-undang yang 8 dengan merujuk bukti pada ketentuan Undang-Undang NAN 12 adalah suatu pola penegakan hukum pidana yang menarik, unik dan khas jika yang melanggar salah satu dari yang disebutkan dalam undang-undang yang 8 tiada buktinya. Tidak tersebut dalam undang-undang NAN 12. Upamanya satu orang dicemooh atau dituduh membunuh atau mencuri dengan tidak ada kedapatan buktinya. Inilah yang dimaksud dengan tidak sah undang-undang NAN dihilir dan undang-undang dimudik
maka batalah segalanya atau dakwa yang tertuduh tidak dapat dihukum. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan jenis delik pidana adat yang ada di Kayu Batu, Jayapura Utara, Kota Papua. Adapun jenis-jenis delik pidana adat ini yang pernah diadili oleh Pengadilan Kayu Batu. Yang pertama itu ada tindak pidana kekerasan rumah tangga atau KDRT. Denda tergantung si korban yang menginginkannya. Seperti misalnya istri yang terkena KDRT oleh suami, tergantung istrinya ingin terkena denda seperti apa. Yang kedua, tindak pidana perzinahan. Nah, tindak pidana perzinahan ini dendanya yang harus dibayarkan adalah 1 manik-manik dan ditambah uang senilai 1 juta rupiah. Nah, adapun yang ketiga, tindak pidana penghinaan terhadap wanita dan kepala adat. Nah, untuk pelaku yang menghina wanita itu didenda 1 buah manik-manik dan denda senilai 100.000 sampai dengan 300.000 rupiah. Nah, untuk yang menghina kepala suku atau kepala adat yang dikenal dengan Ondo Afi, yaitu membayar dengan 1 tali manik-manik dan uang 1 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Nah, sekian dari saya jenis-jenis delik pidana adat. Sebenarnya masih banyak teman-teman untuk jenis delik pidana adat di Pengadilan Kayu Batu ini di Jayapura Utara. Tetapi saya hanya bisa memaparkan segitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.